Waspadalah, waspadalah. Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat, namun juga karena ada kesempatan. Demikianlah bunyi slogan dari salah satu televisi nasional yang sering kita dengar di masa dulu. Masih terngiang-ngiang perkataan ini. Kali ini saya akan berbagi mengenai modus kejahatan. Karena sudah beberapa kali mengalami, makanya saya berpikir mungkin ada baiknya saya berbagi kebaikan kepada semua orang. Tentunya konten ini isinya hanya untuk tujuan kebaikan. Saya membuat disclaimer, tidak untuk tujuan yang lain selain daripada berbuat kebaikan, membuka apa adanya. Kebetulan karena ini terjadi kepada saya, maka saya berbagi juga apa adanya. Saya mendapat telepon beberapa kali daripada orang yang tidak dikenal. Modusnya selalu sama, ya. Seperti semalam ya, jam 12 malam saya mendapat miss call dari nomor 0812 6232 XXXX, ya. Kita tidak usah kasih nomornya, ya, karena kasihan nanti dia dibully. Orang berbuat jahat belum tentu juga kadang niatnya jahat. Kita harus bersedia juga mengampuni dia, namun kita tidak membolehkan kejadian yang sama berulang lagi kepada orang lain. Ya, mungkin itulah suara hati nurani kita, ya. Nah, kembali ke laptop saya setelah mendapat telepon miss call semalam, barusan ya 30 menit yang lalu, telepon yang sama menghubungi saya kembali. Halo? Ya, saya dengan siapa ya, Pak? Masa nggak kenal suara saya? Oh iya, maaf lah Pak, kadang-kadang ya karena teman ganti-ganti nomor, saya jadi nggak tahu. Padahal saya paling sering itu dan paling rajin menyimpan nomor orang lain. Lalu beliau jawab, itu masa nggak kenal suara saya dari Polda? Oke. Siapa ya Pak? Maaf nih Pak, betul-betul nggak. Kalau boleh tahu, mohon maaf, dengan siapa ya? Dengan Yanto Polda. Oke. Aduh, mohon maaf pula ini Pak. Kebetulan saya nggak bisa ngingat ini. Yanto Polda yang mana ya? Di mana lokasinya ya? Lokasi Polda yang mana Pak? Ketika saya menjawab seperti itu, kemudian dia menutup telepon. Dan ketika saya hubungi kembali teleponnya, ya jelas nggak bisa aktif lagi. Beberapa kali saya hubungi, nomornya sudah tenot. Artinya sudah ya jelas dia memblokir nomor saya. Karena di dalam pola yang beliau kerjakan, dia jelas-jelas tahu. Tipikal orang yang detail seperti ini nggak bisa dihipnotis. Oke ya. Nah, pola yang sama juga dilakukan oleh beberapa orang lain. Seperti saya pernah mendapat telepon dari Jakarta yang mengaku sebagai teman saya, sesama orang Bagan si api-api. Dia nggak kasih tahu namanya juga, ya kan? Halo, siapa ya? Tapi dia tahu nama saya, Iswanto, karena dia sudah mengumpulkan informasi, ya. Masa nggak ingat? Nah, polanya sama ya. Masa nggak ingat suara saya? Nah, dia akan bilang nama dia Acai. Ya, oke. Saya langsung lanjut ke alur berikutnya. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Artinya sebenarnya mereka sedang menyamakan gelombang pikirannya dengan kita. Mereka berusaha mencari satu sosok semu, satu sosok yang kita kenal, dan memakai rasa pertemanan dan rasa percaya kita kepada teman tersebut. Nah, apa yang akan terjadi ketika kemudian saya mengatakan, iya Pak Yanto, gimana kabarnya? Dan betul-betul ada teman saya yang bernama Yanto dan bekerja di Polda. Ya, yang terjadi berikutnya adalah saya akan berbicara dengan Yanto yang palsu. Oke, dapat ya maksud saya polanya. Mereka akan berusaha memakai pola seperti itu untuk menyamakan gelombang pikiran kita dengan mereka. Jadi saya sedang berbicara dengan Yanto yang palsu. Saya sedang berinteraksi dengan Yanto yang palsu. Tapi di dalam pikiran saya berbicara dan berinteraksi dengan Yanto yang asli, yang baik kepada saya, yang setiap sehari-hari mungkin berbicara dengan saya, sudah berteman baik dan sudah terbentuk trustnya, rasa percayanya. Nah, ketika itu terjadi, maka pola kemudian yang akan terjadi itu adalah apa? Yang paling mungkin ya, yang paling mungkin, karena
Ini sering digunakan untuk penipuan. Yang paling mungkin adalah teman Anda, siapa Anda, saudara Anda masuk narkoba dan lain sebagainya. Ya, kebetulan ya karena ada sering kejadian seperti ini ya, maka saya coba memberikan gambaran. Ini cuma contoh saja, oke? Dan ingat, belum tentu apa yang saya ngomong benar. Cerna kembali, pakai nalar logika. Ketika hati kita tenang, ketika hati kita jernih, maka kita bisa mendeteksi kebenaran dan kebohongan. Nah itulah karunia Tuhan yang paling besar kepada kita. Kita bisa mendeteksi, bahkan ketika orang tidak ngomong, hanya menggerakkan mata saja kita bisa mendeteksi apa yang ada di dalam pikirannya. Atau bisa jadi mungkin lewat suara. Oke. So, jangan takut. Ya, yang penting niat hati kita baik. Apakah kita perlu takut kepada polisi? Ya nggak perlu juga. Perlu takut pada jaksa dan hakim? Nggak perlu juga. Saya berkata begitu, mohon maaf, bukan karena kita tidak hormat kepada hakim, tidak hormat kepada jaksa, tidak hormat kepada kepolisian. No, saya punya banyak sekali teman baik di polisi, di jaksa, maupun ada juga hakim. Oke, nah saya tahu persis mereka adalah orang-orang yang baik, pembela kebenaran. Nah, namun kita bisa jadi tidak menyangka ada sosok polisi palsu, sosok yang lainnya yang palsu, yang menggunakan hal tersebut untuk kejahatan. So, kembali ke laptop. Ketika pikiran Anda sudah berinteraksi dan nyaman berbicara dengan dia, yang mohon maaf tanda kutip adalah orang palsu tersebut, maka akan masuk ke dalam pola penipuan berikutnya, yaitu Anda akan diarahkan untuk memberikan sejumlah uang kepada mereka atas kasus-kasus yang terjadi atau atas pembelian-pembelian barang-barang murah yang sifatnya mungkin memanfaatkan untung ya, kita beli aja. Nah, itulah pola-pola yang terjadi di masyarakat. Dan jika Anda terjebak tidak waspada, ya jelas-jelas di hari kemudian, keesokan harinya Anda akan berpandang-pandangan dengan Yanto yang asli. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sementara Yanto yang palsu sudah mendapatkan uang Anda. Aduh mah, just permainan pikiran. Nah, berpikir cerdas, berpikir dengan nalar, bekali ilmu kita, bekali diri kita dengan logika dan ilmu pengetahuan yang tepat, sehingga kita tidak bisa dihipnotis orang lain. Oke. Nah, saya banyak belajar ilmu hipnotis, saya juga banyak belajar ilmu neurolinguistik program dan berbagai ilmu lainnya yang ada keterkaitannya dengan memanfaatkan pola pikiran orang lain untuk kejahatan. Ini sekali lagi, saya pernah bikin konten bahwa ilmu dan uang itu adalah power. Tapi hati-hati, ketika Anda punya uang dan Anda punya power, Anda punya pilihan, pakai untuk kejahatan atau pakai untuk kebaikan. Ingat, pakailah untuk kebaikan, karena akan ada pertanggungjawabannya di hari nanti ketika Anda tidak sanggup lagi memakai topeng dan hal-hal lainnya yang bisa membentengi diri Anda seolah-olah Anda benar, tapi kenyataannya ternyata Anda salah, yaitu di hadapan Tuhan. Pakailah untuk kebaikan, bukan pakai untuk kejahatan. Ilmu dan uang luar biasa powernya, bisa untuk kejahatan dan bisa untuk kebaikan. Ya, demikian sharing kita saya kali ini. Sharing ini tidak ada tujuan apa-apa. Sharing ini hanya untuk tujuan supaya semua orang bisa bebas daripada kejahatan. Ingat, kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat pelaku, tapi juga terjadi karena adanya kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin, matur suhun. Bila Anda suka silakan share, bila Anda tidak suka ya gak apa-apa. Semuanya kita berteman, semua pendapat orang harus dihargai. Makasih yo.